Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NPM A1M022016. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan IPA kelas 1B semester 1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mana dosen pengampu saya Bapak Dr. Handos Muhammad Kristiawan MPD dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Poin A, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Pertanyaan itulah yang pertama kali muncul di kepala kita ketika akan mempelajari ilmu filsafat. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni segi semantik, yaitu perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab filsafah yang berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti philos yaitu cinta, suka sophia yaitu pengetahuan, hikmah. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. 2. Dari segi praktis, dilihat dari pengertian praktisnya, filsafah berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafah artinya berpikir oleh pikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafah. Berfilsafah adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa setiap manusia adalah filsuf. Semboyan ini benar juga, sebab semua manusia berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, sebab tidak semua manusia yang berpikir adalah filsuf. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan sesuatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Pengertian filsafat menurut Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan etika. Kewajiban berfilsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian, filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Manfaat filsafat dalam kehidupan. 1. Sebagai dasar dalam bertindak. 2. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan. 3. Untuk mengurangi salah paham dan konflik. 4. Persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. 5. Menjawab keraguan. Ada pula ciri-ciri berpikir filosofi, yakni 1. Berpikir secara sistematis dan teliti. 2. Menyeluruh dan seluas-luasnya. 3. Berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. 4. Setuntas-tuntasnya serta selengkap-lengkapnya. Ciri-ciri berpikir filosofi menurut Sudarsono 1993. 1. Metosis, yakni menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh filsuf ahli filsafat dalam proses berpikir. 2. Sistematis, yakni berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga susun suatu pola pemikiran filosofi. 3. Koheren, di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. 4.
komprehensif, yakni berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. 5. Rasional, mendasarkan pada kaidah berpikir dan benar dan logis sesuai dengan kaidah logika. 6. Radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkat esensi yang sedalam-dalamnya. 7. Universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Poin B, apa itu filsafat pendidikan? Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi kasanah ilmu. A. Idealisme, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. B. Realisme, yang mana aliran ini memandang realitas secara dualitas. Yang C. Pragmatisme, yang mana merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersifat mutlak, tidak doktrinen tetapi relatif, tergantung kepada kemampuan manusia. 4. Materialisme, yang mana berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ba'diyah. 5. Eksistensialisme, memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa dan kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan, dalam hal ini dosen atau guru, yang akan sangat mempengaruhi tujuan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan itu yang akan dicapai ke depannya. Ontologi dan pendidikan. 1. Teologi pendidikan akan selalu mempertimbangkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai implikasinya mata pelajaran agama dalam mata pelajaran pokok dalam kurikulum. 2. Kosmologi, di mana implikasi kajian kosmologi ini terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realitas fisik. Siswa harus mengenal alam yang menjadi tempat hidup, mengenal lingkungan, mengenal hukum-hukum alam, hukum-hukum kausal, sehingga mengerti akan keteraturan di jagat raya ini. 3. Manusia membantu menyikapi rahasia alam, mengembangkan fitrah yang memiliki potensi untuk dikembangkan, mengarahkan kecenderungannya dan membimbingnya demi kebaikannya dan masyarakat. Selanjutnya, epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat diumpamakan sebagai jalan raya yang perlu dilewati siswa dalam usahanya mengenal dan memahami pengetahuan. Agar mereka berhasil dalam mencapai tujuan, perlu diperkenalkan sedikit demi sedikit tentang hakikat pengetahuan. Aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek, nilai terkait era dengan pendidikan. Nilai selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. C. Apa yang
menjadi persoalan filsafat? Ya, yang menjadi persoalan filsafat karena kita tidak tahu akan jawaban dari persoalan tersebut. Adapun ciri-ciri termasuk persoalan filsafat yaitu 1. Bersifat umum. Tidak bersangkutan dengan objek khusus. 2. Tidak menyangkut fakta. 3. Bersangkutan dengan nilai-nilai. 4. Bersifat kritis. 5. Bersifat sinoptik. 6. Bersifat implikatif. D. Bagaimana berpikir kefilsafatan? Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau pengelolaan informasi yang diterima. Jika berbicara mengenai berpikir, banyak sekali di antara kita yang sering mengatakan bahwa kadangkala orang-orang pergi menyendiri hanya untuk berpikir agar tak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Pemikiran keilmuan bukanlah suatu pemikiran yang biasa. Pemikiran keilmuan adalah pemikiran yang sungguh-sungguh. Artinya, suatu cara berpikir yang berdisiplin, di mana seseorang yang berpikir sungguh-sungguh tak akan membiarkan ide dan konsep yang sedang dipikirkan terkendala tanpa arah. E. Apa saja yang menjadi cabang filsafat? Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang cabang-cabang filsafat, di antaranya 1. Lousis Okatosov menyebutkan cabang filsafat adalah logika, metodologi, metafisika, empiotemologi, filsafat biologi, filsafat psikologi, filsafat antropologi, filsafat sosial, etika, dan filsafat agama. 2. Pelinggi membagi filsafat menjadi 1. Metafisika, 2. Epistemologi, 3. Metodologi, 4. Logika, 5. Etika, 6. Estetika, dan 7. Sejarah filsafat. 4. Poedetik membagi filsafat atas ontologia, theodicia, antropologia, metafisia, etia, logika, dan akstetia. 5. Plato membedakan filsafat pada 3 cabang yaitu dialektika, fisika, dan etika. Dari cabang-cabang filsafat menurut beberapa tokoh tersebut, persoalan filsafat meliputi bidang yang luas sehingga sulit untuk membahasnya. Ada tiga persoalan filsafat yang utama, yaitu persoalan tentang keberadaan, persoalan tentang pengetahuan, dan persoalan tentang nilai-nilai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Terima kasih. Salah dan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.